Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi tentang puasa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ketentuan puasa yang berisikan pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, makruh puasa, sunnah puasa, dan yang membatalkan puasa. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas macam-macam puasa, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Pembahasan pertama kita adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Ada 3 macam puasa wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, dan yang ketiga puasa kafarat. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dan amalan sunnah di bulan Ramadan adalah salat tarawih, salat witir, tadarus, sedekah, dan iktikaf di masjid. Kemudian untuk puasa nazar, yaitu puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Puasa nazar terjadi karena seseorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kebaikan. Puasa nazar ini hukumnya wajib, dan jika tidak dilaksanakan maka akan berdosa. Dan puasa wajib yang ketiga, yaitu puasa kafarat, adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Lalu, apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan kita harus melakukan puasa kafarat? Yang pertama, puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, dengan denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba, atau wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai di tanah kelahirannya. Yang kedua, puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji, dengan denda puasa selama 3 hari, dan ketika tidak mampu, boleh memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga, puasa kafarat karena sumpah zihar. Seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja dengan denda puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir, puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa, dengan denda puasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak belian, memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan, masing-masing 3/4 liter per hari. Seseorang boleh tidak berpuasa selama Ramadan ketika mendapatkan halangan atau uzur, tapi sebagai gantinya harus diqodho. Halangan yang menyebabkan puasa Ramadan diqodho pada hari-hari lain yaitu: yang pertama, orang sakit yang sakitnya semakin parah jika dipaksa untuk tetap berpuasa. Yang kedua, sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Dan yang ketiga adalah haid dan nifas khusus bagi wanita. Atau boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Yang pertama, orang yang lanjut usia. Yang kedua, sakit menaun. Yang ketiga, hamil dan atau ibu menyusui anak. Dan yang keempat, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan. Puasa selanjutnya adalah puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa.
pembahasan puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Lalu apa saja saat-saat di mana kita diharamkan untuk berpuasa? Yang pertama ada Hari Raya Idul Fitri, di mana merupakan hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Jadi tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa. Kemudian Hari Raya Idul Adha, diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Hari Tasyrik, pada 3 hari di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Kemudian Hari Syak, yaitu pada tanggal 30 Syakban, bila orang-orang ragu kapan awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat sehingga tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Selanjutnya adalah puasa selamanya, yaitu diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari meskipun sanggup untuk mengerjakannya. Jika ingin banyak berpuasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk puasa Daud. Dan yang terakhir adalah puasa wanita haid atau nifas. Diharamkan mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa. Kemudian pembahasan kita sekarang puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa, tapi apabila ditinggalkan atau kita tidak berpuasa malah mendapat pahala. Ini namanya atau kategori puasa makruh. Apa saja macam-macam puasa makruh? Yang pertama, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kalian puasa, setiap hari Jumat. Nah itu makruh, nggak boleh ya, dibenci. Kemudian puasa sunnah pada akhir bulan Syakban. Di akhir bulan Syakban kita dimakruhkan atau dibenci untuk melakukan puasa sunnah. Yang ketiga, puasa yang dilakukan sepanjang masa. Ya, tidak pernah berbuka jadi puasa terus, dimakruh. Yang keempat, puasa yang dilakukan seorang istri tanpa izin suaminya. Jadi kalau puasa sunnah kita kalau sudah berumah tangga harus izin pada suami, bila diizinkan baru kita puasa sunnah. Kalau tidak diizinkan, jatuh hukumnya menjadi makruh.